Oke, saatnya kita masuk ke episode keempat serial animasi Creature Commandos. Tentu saja video ini mengandung 100% spoiler yang dapat mengganggu kenyamanan teman-teman yang belum menonton film animasinya. Creature Commandos episode keempat ini menampilkan akhir yang sangat tragis sekaligus memberikan pandangan yang suram tentang masa depan DCU. Berfokus pada masa lalu The Weasel alias John Monroe, Creature Commandos mengkonfirmasi kebenaran tentang anggota Task Force M yang paling aneh, yaitu si musang The Weasel, yang akhirnya membongkar apa sebenarnya yang terjadi di masa lalunya dan tuduhannya yang tidak benar sama sekali seperti yang terlihat di film The Suicide Squad. Namun episode kali ini juga membuka tabir yang selama berjalannya episode ini menjadi misteri yang mengungkapkan mengapa penyihir Amazon Cersei berada di pokok listan. Sebelum kita masuk ke rekapnya, kita lewatkan dulu ya intro DC Indonesia. Episode kali ini berjudul Chasing Squirrels. Cerita dibuka Rick Flag Senior dan Putri Ilana Rostovic berbagi ciuman sebagai salam perpisahan. Namun sepertinya Ilana Rostovic sangat menyukai Rick Flag. Namun karena tugas yang dijalankan sudah selesai, Rick Flag pun berpamitan untuk meninggalkan Rostovic dengan keadaan yang kesal. Yang selanjutnya intro musik dangdut pun ditampilkan. Have to bring Cersei back. Setelah mengalahkan Cersei, Creature Commandos kemudian meninggalkan Pokolistan untuk membawa wanita penyihir Amazonian itu kembali ke Amerika Serikat. Nah, di penjara Belly Reef, pengacara Weasel, seorang wanita bernama Elizabeth Bates, tiba di Belly Reef menuntut John Economos agar dapat berbicara dengan kliennya tentang 8 anak yang diduga dibunuhnya, yang dibantahnya bukanlah sebanyak 27 korban. Problems after being caught. Oh. Well, where did you take this man? Man? Yes, man. My name is Elizabeth Bates. I thought he killed 27 children. Then he's a... Did? Okay. Of killing 8 children, not 27. Oh. Eric Frankenstein diketahui berada di dekat situ dan menemukan The Bride. Who is he? Rick Flag. Handsome, stupid face. Saat menginterogasi Cersei, penyihir Amazonian itu pun mengaku dia mencoba menyelamatkan dunia dengan membunuh Putri Ilana Rostovic. I'll make you feel family! Leave her be. Meet you, Cersei. My name is Amanda Waller. I was trying to kill her to save the world. Oh, come on. Leave you why? Do you want to see it? Saat bertemu dengan pengacaranya, Weasel teringat nih di masa lalunya dengan 8 anak tersebut dan kilas balik mengungkapkan bahwa dia berteman dengan anak-anak itu. Hanya saja nih ada seorang pria yang ada di sekitar mereka menduga dengan kesalahpahamannya. Dia menelepon polisi dan langsung menerobos masuk ke dalam gedung sekolah. Orang itu tidak sengaja menyebabkan kebakaran sekolah saat mencoba menyelamatkan anak-anak tersebut yang dipikirnya Weasel akan membunuh anak-anak itu. Aparat pun datang dan menyalahkan Weasel atas kebakaran dan akhirnya dia pun ditangkap. No. Do any of these photographs mean anything to you? At a groundhog. Wait, come here. Good eye, God. Get it. Your mom's gonna look over there. The hell? Hey, look. In trouble. Oh. Some type of damn werewolf. Okay, we'll be there. I don't know. What's that thing done to you? Whoa. From them kids. Where'd he go?
Sementara itu di ruangan interogasinya, Cersei menunjukkan kepada Amanda Waller bahwasanya pada masa depan ada apokaliptik yang akan terjadi dengan sangat-sangat yang gelap karena telah mencegahnya untuk membunuh Putri Ilana Rostovic dengan satgas monsternya. Dalam penglihatan tersebut terungkap bahwasanya Ilana Rostovic dan Pokolistan memicu perang besar setelah bersekutu dengan Gorilla Grodd yang mengakibatkan kematian banyak para pahlawan termasuk Superman, Batman, Wonder Woman, Starfire, dan banyak lagi. Waller pun mendatangkan seorang dokter wanita, Isla McPherson, seorang ahli Amazon untuk mengkonfirmasi penyihir Cersei dan penglihatannya. Waller yang percaya dengan ramalan Cersei tersebut kemudian memerintahkan Creature Commandos untuk kembali ke Pokolistan dan membunuh sang putri. Nah, tentu saja hal ini membuat Rick Flag senior menolaknya. Dia juga keluar dari tim dan pergi meninggalkan Valley Rift. You ready? For what? What the hell was that? Mind trick on you. Legitimate. Falling. Circe is in fact legit. Themyscira's fact? An island of all women? All women. Many, but not of what Circe predicted. So fallen more often. Altruistic. What she showed you could. The Pokolistan. Now in the business of executing people for crimes they haven't committed yet. The United Listen to me, I'm telling you, Flag. I'm not doing this. I'm out. Amanda Waller kemudian meminta Jon Okonomos untuk mengajak The Bride sebagai pemimpin Creature Commandos di saat wanita monster itu mengalahkan seorang tahanan yang membuli Nina Marzurski. So what now? Damn it. I'm just saying. Food. Hey, give me that. Because you no longer have... he also might be... No, you're leaving the team back to Pokolistan. Kembali ke Rick Flag di jalan pulang ke rumah untuk memberitahu orang terdekat Rostovic agar memperingatkan sang putri dari serangan Creature Commandos. Namun sayangnya dia diserang pula nih oleh Eric Frankenstein yang mengira The Bride jatuh cinta kepadanya. Yang akhirnya mereka berdua pun menyelesaikan kesalahpahaman. Di akhir cerita, Creature Commandos terbang kembali ke Pokolistan untuk melakukan misi mereka. Dan di saat itu, Weasel pun bermimpi buruk tentang masa lalunya yang tragis dengan anak-anak. Yah, kisah masa lalu yang memilukan. The Weasel pun terpaksa hidup menderita di penjara. Oleh karena itulah pengacaranya Elizabeth ingin mencari informasi yang sebenarnya dari Weasel. Nah, itulah dia rekap singkat film animasi Creature Commandos episode keempat. Sekarang kita bahas mengenai penjelasan penting dalam plot cerita episode keempat Creature Commandos, yaitu ramalan Cersei yang ditampilkan dalam penglihatannya Amanda Waller. Di saat Cersei dibawa ke penjara Valley Rift, Amanda Waller menginterogasi Cersei untuk mencari tahu mengapa dia menyerang Pokolistan dan ingin membunuh Putri Ilana. Sang penyihir Amazonian tersebut menjawab, bahkan iblis tidak akan melihat dunia mati. Membenarkan dirinya yang sebenarnya, dia mencoba untuk menyelamatkan nyawa semua orang yang ada di dunia setelah menerima penglihatan gelap tentang masa depan apokaliptik. Untuk membuatnya percaya, Cersei pun menampilkan penglihatan gelapnya kepada Waller. Pemimpin Argus yang dibubarkan itu menjadi sangat terkejut setelah melihat ramalan tersebut. Hal inilah yang membuatnya memanggil seorang ahli Amazon untuk mengkonfirmasi tentang masalah ramalannya si penyihir Cersei, yang kemudian dia pun mengirim Task Force M kembali untuk membunuh Ilana Rostovic demi menyelamatkan dunia. Dalam penglihatan tersebut, Waller melihat masa depan di mana Ilana mengerahkan pasukan besar para kesatria untuk menyerang Amerika Serikat. Dia juga terlihat bersekutu dengan Gorilla Grodd, gorila super cerdas yang jahat dengan kemampuan telepati dan kekuatan pengendalian pikiran, yang mungkin dengan kemampuannya itulah Gorilla Grodd dapat mengontrol Ilana Rostovic berkat kemampuan psionisnya yang kuat, di mana juga ditampilkan pada penglihatan tersebut menjatuhkan bom-bom yang ada di kota-kota dan mengambil alih gedung putih White House yang ada di Amerika. Dan penglihatan itu berakhir dengan Ilana yang tertawa puas di atas tumpukan tengkorak dan berbagai mayat pahlawan super yang tertancap oleh tombak. Para pahlawan super yang gugur itu termasuk Superman yang diperankan oleh David Corenswet, Peacemaker yang diperankan oleh John Cena, Hawkgirl yang diperankan oleh Isabella Merced, dan Supergirl yang diperankan oleh Millie Alcock. Ya, beberapa jajaran DCU yang akan direncanakan oleh James Gunn ya untuk DC Studios. Begitu pula nih, ada juga pahlawan yang belum diperankan dalam DCU yang baru seperti Batman, Wonder Woman, Starfire, Robin, Martian Manhunter, dan masih banyak lagi. Oleh karena itulah tidak mengherankan jika
ketika Waller segera mengirim kreatur Commandos kembali ke Pokolistan setelah dia mengkonfirmasi validitas penglihatannya tentang masa depan. Tapi dari semua adegan yang terjadi di sepanjang episode keempat ini, ada yang lebih tragis lagi, yaitu masa lalu Weasel alias John Monroe. Termotivasi oleh kedatangan pengacaranya, kilas balik mengungkapkan bahwa Weasel sama sekali tidak memiliki niat jahat ketika dia bertemu dengan 8 anak yang memberinya makanan ringan dan bermain-main dengan mereka. Namun, seorang lelaki tua yang ada di dekatnya melihat Weasel dan anak-anak yang memasuki ke dalam sekolah untuk bermain. Salah mengartikan situasi sebagai anak-anak yang dalam bahaya, pria bersenjata itu memanggil polisi sebelum memasuki sekolah untuk menyelamatkan anak-anak itu. Namun sayangnya, seorang anak tidak sengaja menyalakan kobaran api saat bermain dengan Weasel dan menghabiskan seluruh bangunan setelah seorang pria yang baru saja melaporkan kepada aparat dan melepaskan tembakan sehingga menyebabkan ledakan yang besar. Ternyata ada seorang gadis belia yang selamat dari ledakan. Weasel tidak dapat menyelamatkannya karena kedatangan polisi yang juga melepaskan tembakan dan menangkapnya tanpa menyadari bahwa gadis itu masih hidup meskipun dia berteriak dan berusaha untuk kembali padanya agar menyelamatkan anak itu. Dengan demikian, ini adalah asal-usul yang sangat memilukan bagi Weasel yang membuktikan betapa dia selalu disalahpahami sejak film The Suicide Squad tahun 2021 yang nyatanya dia tidak pernah membunuh 27 anak-anak belia. Ceritanya ditulis dengan sangat baik dan kemungkinan besar merupakan hal paling menjadikan yang pernah ditulis James Gunn, seperti yang diungkapkan oleh kepala DC Studios dalam wawancara sebelum pemutaran perdana Creature Commandos. Menjelang akhir episode keempat, Rick Flag dan Eric Frankenstein menjalin kerjasama di mana tujuan mereka adalah menyelamatkan The Bride dan mempertemukan Eric kembali dengan The Bride. Meskipun Amanda Waller memerintahkan untuk membunuh Putri Ilana, Rick Flag menolak untuk mempercayainya jika Ilana Rostovich adalah seorang penjahat. Apalagi menurut si Rick Flag senior sendiri, dia tidak tertarik membunuh seseorang atas kejahatan yang belum pernah dilakukan Rostovich. Karena itulah Rick Flag pun berhenti dan mencoba menghubungi Ilana, sementara Waller menugaskan The Bride untuk memimpin The Creator Commandos sebelum mengirim mereka kembali ke Pokolistan. Namun Rick Flag senior diserang oleh Eric Frankenstein di akhir episode keempat Creator Commandos yang telah mengawasi Task Force M dan secara keliru berasumsi bahwa Rick Flag dan The Bride adalah sepasang kekasih. Setelah perkelahian singkat, Flag berhasil meyakinkan Eric yang cemburu bahwa dia tidak tertarik sama sekali kepada The Bride. Setelah menceritakan yang sebenarnya, Eric Frankenstein pun menghargai kisah cintanya Flag dan Ilana seperti film Titanic, dan sepertinya mereka berdua akan bekerja sama untuk menyelamatkan Ilana dan menyatukan kembali Eric dengan cintanya sendiri, yaitu The Bride. Dengan demikian, tampaknya waktu terus berjalan untuk nasib Putri Ilana dan masa depan gelap yang dapat ditimbulkannya bagi DCU. Namun sepertinya Rick Flag ini entah percaya atau tidak dengan Eric Frankenstein. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Yeah.